Annyeonghaseyo, Intan di sini dan aku lagi di Korea Selatan. Hore, tepuk tangannya dong boleh. Tapi seperti kalian lihat di judulnya ya, begitu aku sampai ke Korea Selatan, aku positif COVID-19 di Korea Selatan. Can you imagine that? Bahwa positif COVID-19 di negara lain gitu. Aduh, aku yang punya pengalaman aja tuh rasanya tuh kadang-kadang kayak ini nyata ya gitu. Kali ini aku pingin bagiin ceritaku ini ke kalian. Aku bakal jelasin prosedurnya gimana, dan aku juga bakal nunjukin room tour dari tempat isolasiku ini, dan juga aku bakal jawab FAQ tentang makanan, orang-orangnya, dan juga duitnya. So, sebelum kita ke videonya, jangan lupa buat pencet tombol like, komen, dan juga subscribe ke channel ini ya. Dan kalau gitu, langsung kita mulai aja yuk. Oke, aku bakal mulai dari prosedurnya dulu ya. Jadi, aku untuk sampai ke tahap ini itu ngelewatin 4 prosedur. Jadi, begitu aku turun dari pesawat di Bandara Incheon, itu aku langsung dicek suhunya. Cek suhunya ini cukup unik karena dia nggak pakai alat termogan maupun yang di ketek itu, tapi pakai alat yang di telinga. Nah, ini lumayan nih, pada parno nih semuanya. Karena kalau telinga kan biasanya lebih tinggi ya suhunya. Dan terbukti orang Indonesia rata-rata itu suhunya tuh 37 ke atas guys. Dan aku sendiri itu 37,7. Itu maksudnya tuh tinggi dan itu mendekati fever tuh. Padahal kayak aku nggak ngerasa apa-apa. Akhirnya yang 37 ke bawah boleh langsung karantina mandiri. Nah, yang 37 ke atas itu dicek berkali-kali lagi. Siapa tahu nih, itu suhunya bisa turun. Tapi ya, nggak bisa gitu kan. Mungkin metabolisme tubuhnya yang menyesuaikan karena cuacanya waktu itu dingin atau I don't know. Akhirnya karena nggak bisa turun, nah kita ke tahap yang kedua, yaitu disuguhkan beberapa form gitu. Harus ngechecklist apakah ngerasa batuk, demam, rata-rata simptom sih. Terus harus download aplikasi juga, dan ya persetujuan kalau akan di PCR test. Langsung dari situ kita naik bis masuk ke tahap 3, yaitu PCR test dan juga menunggu PCR testnya ini. PCR testnya dilaksanakan di dalam kamar, jadi masing-masing dari kami itu dimasukin ke kamar-kamar, dilakukan PCR test di sana, dan diminta untuk menunggu 8 jam. Sambil nunggu 8 jam ini, itu kita dikasih makanan gratis ya kan, terus tempat tidur buat istirahat, ya pokoknya fasilitas lengkap lah. Tapi nih ya, nggak ada wifi-nya guys. Jadi kalau misalnya nggak punya SIM card Korea maupun belum roaming, aduh udah deh sekarat banget dah di sana. Ya aku juga mengalami hal itu, tapi akhirnya aku minta roaming dari Semarang. Akhirnya bisa terkontak tuh, ya ampun lega banget. Nah setelah 8 jam menunggu, akhirnya keluarlah hasilnya. Ditelepon, Annyeonghaseyo, apakah sudah tahu hasilnya? Hasilnya dinyatakan positif. Di saat itu juga aku tanya teman-temanku gimana, tapi ternyata teman-temanku negatif. Lumayan unik ya, karena PCR-ku waktu di kota asal di Indonesia tuh negatif nih, tapi di sini positif. Akhirnya aku menunggu 1 hari di tempat itu, dan selanjutnya kita masuk ke tahap keempat, yaitu di tempat isolasi ini. Di tempat ini tuh sebenarnya bukan rumah sakit ya, ini tuh lebih ke health center. Jadi kalau yang simptomnya lemah itu akhirnya dibawanya ke health center doang, nggak usah ke rumah sakit. Aduh, puji Tuhan. Nah di tempat ini itu aku diminta untuk setiap jam 8 pagi dan juga jam 3 sore itu lapor tanda-tanda vital seperti suhu, saturasi oksigen, denyut nadi, dan juga tensi ke aplikasinya mereka nih. Terus setiap pagi, terus siang, malam itu dikasih makan gratis. Dan ini lumayan unik karena sebelum makan
makanannya itu diantar ke depan kamar gitu ya. Terus kita bisa ambil dari sana. Ada pengumuman juga biasanya, kalau makanan sudah diantar, jangan lupa makan, enjoy the meal gitu kan. Kapan lagi aku tuh diingetin jangan lupa makan, enjoy the meal. Aduh, ya ampun, speaker aja dibaperin. Selain itu, aku juga sering di call sama petugas medisnya, nanyain ya, how are you, ada simptom nggak, atau gimana hari ini, bisa tidur nyenyak nggak. Aduh, perhatian banget ya. Habis itu biasanya dikasih obat-obatan untuk ya menunjang kesehatan. Nah, aku bakal di sini selama 11 hari, dan sekarang aku mau ngajak kalian buat room tour. Oke, jadi kita mulai dari pintu masuk. Ini ada lemari di sini. Kita jalan ke kamar mandi. Ya, kayak biasa ya, shower. Nah, ini dikasih nih sama sana, ini dikasih. Ini semuanya dikasih. Ini enggak, bawa sendiri. Sikat WC juga dikasih, guys. Terus ada hair dryer di sana. Lanjut. Ada minum-minum. Maksudnya ya kayak botolan gini ya, airnya. Terus ada tong sampah. Meja di sana. Dan kipas angin, kulkas, ada rendang. Lalu ada TV, ada handuk dan gantungannya, dan ini view-nya. Ya, lumayan ya. Jauh dari kota, lihat ijo-ijo. Sayangnya nih, ini tuh cuma bisa dibuka sesempit ini. Jadi, ya sangat terbatas karena ada ganjelannya di sini. Terus untuk tempat tidurnya sendiri ada 2, tapi ya aku cuma pakai 1. Lalu itu ada tas kresek di sana. Itu karena baju-baju di sini itu nantinya harus dibuang atau dibakar. Jadi aku pisahin baju yang aku mau pakai dan sudah rela aku buang. Bye-bye. Nah, ini ada alat-alat yang bukan dikasih sih, dipinjemin sama sana untuk cek-cek tanda-tanda vital. Terus itu ada ada bukan disponsor tapi nongol ya. Ini instan kesayangan. Terus ada pemanas air di sini dan ya, stop kontak. Oke, aku juga mau tunjukin beberapa barang-barang kebutuhan sehari-hari yang dikasih sama sana nih. Mulai dari yang pertama, seperangkat alat disinfektan, notebook, gunting kuku, lakban. Ini ada hand cream, hand body gitu. Ini tuh kalau aku translate sabun pemutih gitu. Sabun pemutih. Dan aku mikir kayak, oh ini rahasianya orang Korea. Ada juga ini favorit aku ini mah, sisir, yang sisirnya itu lebih bagus daripada sisir yang aku bawa sendiri dari Indonesia. Minuman saset gitu, bubuk, green tea. Ada juga, kalau ada teh pasti ada temennya, ya kopi. Terus siapa yang paling spektakuler? Tara, mie instan. Nah, jadi gimana menurut kalian? Lumayan lengkap kan ya fasilitasnya? Selanjutnya aku mau bahas tentang ya yang sering banget orang tanya ini, tentang orang-orang Korea kayak gimana, makanan, dan juga duitnya. Pertama, orang-orangnya. Orang-orang Korea sejauh ini yang aku temuin itu ada yang bisa bahasa Inggris, ada juga yang nggak bisa bahasa Inggris. Kalau yang petugas bandara, terus petugas medis yang di tempat aku isolasi ini bisa bahasa Inggris sih dengan lancar, jadi don't worry. Teman-teman bisa pakai bahasa Inggris dan bisa hidup kok di sini. Tapi kalau bisa bahasa Korea lebih keren lagi dong. Kalau makanan di sini itu baik banget, jadi mengerti semua kaum. Ada 3 jenis makanan, ada yang halal, ada yang vegetarian, dan juga Korean food. Nah, aku sendiri itu pilih yang Korean food. Korean food, aku nggak bisa ngomong aku cocok semuanya sih, karena kayak lidah ini udah terlanjur lidah nasi padang gitu. Jadi ada beberapa makanan yang aku kurang cocok, dan karena boleh bawa makanan juga dari Indonesia, aku bikin mie instan deh di sini.
Lalu yang terakhir adalah uang, duitnya. Jadi harganya itu ada 3 kategori. Kalau kategori yang pertama untuk negara-negara kategori A dan juga orang-orang yang terinfeksi di Korea Selatan itu sebagian besar ditanggung sama pemerintah. Lalu ada kategori B. Nah, Indonesia ini termasuk di negara kategori B. Yang kategori B itu fasilitas 11 hari ini sekitar 1,4 juta Korean won atau sekitar 17,9 juta rupiah. Gimana menurut kalian? Worth it gak ya kira-kira? Menurutku sih gak usah menurutku deh. Komen dulu aja menurut kalian worth it atau enggak. Nah, terus kalau yang kategori C atau ya negara-negara yang kategori C ya, itu di sini 1,9 juta won. Kalian bisa nilai sendiri apakah worth it, ataukah kemahalan, ataukah kemurahan. Ya, segitu dulu aja cerita penanganan COVID-19 di Korea Selatan dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi sumber informasi yang berguna deh buat kalian semua. Stay safe, stay healthy, and see you in next video. Bye-bye! Aku pengen bawa pulang deh. Boleh nggak ya?